J-Hope berikan pendapat jujur tentang teriakan artis solo J-Park kepada grup. Saat Lil Boy, Loco, Grey, dan J-Park SMTM4 pertama kali membawakan lagu On Air pada tahun 2020, baris tertentu mendapat reaksi beragam. Dalam lagu itu, J-Park memberikan sapaan kepada beberapa selebritas Korea paling berpengaruh, termasuk grup K-pop BTS, sutradara pemenang Oscar Bong Joon-ho, dan bintang sepak bola Son Heung-min, bersama dengan dirinya sendiri. Liriknya berbunyi, BTS, Bong Joon-ho, Son Heung-min, J-Park, let's go. Banyak yang merasa tidak pantas bagi J-Park untuk menempatkan dirinya di atas tumpuan dengan perintis Korea. Menariknya, kalimat itu menjadi meme, bahkan RM dan Tomorrow by Together telah mereferensikannya. Lebih dari 2 tahun kemudian, baris On Air J-Park masih menjadi topik hangat. Baru-baru ini, saat dia menjadi bintang tamu Sixo, dia menjelaskannya. J-Park sendiri menjelaskan lirik BTS, Bong Joon-ho, Son Heung-min, J-Park. Sekarang, J-Park telah berbicara tentang kalimat kontroversial dengan anggota BTS J-Hope. J-Hope menjadi bintang tamu di acara KBS2 TV The Seasons J-Park's Drive dengan pembawa acara J-Park. J-Hope membawakan Arson, Chicken Noodle Soup, dan more, serta menarikan lagu Dynamite Tropical Remix, Butter Holiday Remix, dan Blue Check dari J-Park. J-Hope juga duduk bersama J-Park sebentar. Selama ini, J-Park menyebutkan bagaimana mereka berdua di Golden Disc Award ke-37. J-Park menampilkan medley dari lagu-lagu hitnya di acara penghargaan itu. Selama On Air, dia memotong dirinya sendiri setelah Son Heung-min. Jadi, selama The Seasons J-Park Drive, J-Park bertanya pada J-Hope bagaimana perasaannya tentang kalimat yang menyebutkan BTS di On Air ketika dia tampil di Golden Disc Award ke-37. Kita bertemu di Golden Disc Award dan kamu menonton penampilanku. BTS, Bong Joon-ho, Son Heung-min, J-Park, let's go. Bagaimana perasaanmu saat aku mengatakan itu, kata J-Park. Jawab awalnya tertawa, bingung, tapi dia memberikan tanggapan, mengatakan bahwa hatinya hangat mendengar BTS disebutkan. J-Hope mengatakan, karena kamu memberiku teriakan, hatiku merasa hangat. J-Hope lebih lanjut menjelaskan bagaimana dia melihatnya sebagai pujian. Dia sangat senang mendengar teriakan itu. J-Hope mengatakan, secara pribadi, aku melihat kamu sebagai seorang yang terus berusaha dan kupikir kamu adalah seorang yang memungkinkanku berada di posisi ini. Jadi aku menghormati jalan yang telah kamu buat, dan karena kamu meneriakiku, aku seperti, yes, Korea, yes. Ya, itulah yang aku rasakan, kata J-Hope. Yang kedua, RM menanggapi prasangka barat tentang Korea dan K-pop dalam wawancara terbaru. RM baru-baru ini duduk untuk wawancara dengan El País, salah satu media berita paling terkenal di dunia yang berbahasa Spanyol. Wawancara terdiri dari pertanyaan mendalam kepada leader BTS ini, dan penggemar berbahagia Spanyol cukup murah hati untuk membagikan dengan orang lain dengan menyediakan terjemahan bahasa Inggris. Salah satu bagian spesifik dari wawancara itu paling menarik perhatian, dan disitulah RM dengan berani menyerang balik persepsi barat tentang Korea Selatan dan K-pop secara umum. Saat berbicara tentang pengalamannya sebagai trainee dan kemudian sosok yang sukses di industri K-pop, RM ditanya apakah kerja keras dan tujuan untuk kesempurnaan adalah gambar di salah satu ciri budaya Korea. Pemujaan terhadap masa muda, kesempurnaan, latihan berlebihan di K-pop, apakah ini ciri-ciri budaya Korea? Tanya pewawancara. Untuk ini, RM menjawab bahwa Barat tidak punya perspektif subjektif untuk memahami kenapa negara-negara tertentu seperti Korea Selatan sangat menekankan kerja keras. Dia menjelaskan, Korea adalah negara yang telah diserbu, dihancurkan, dibelah menjadi 2. Hanya 70 tahun yang lalu, tidak ada apa-apa. RM terus mengingat masa lalu dan menunjukkan bagaimana Korea bergantung pada bantuan dari IMF dan PBB beberapa dekade yang lalu. Tapi status quo global negara itu berubah dengan cepat, dan sekarang dunia melihat Korea. Perubahan keberuntungan yang cepat ini tidak terjadi secara ajaib. RM menunjukkan bahwa itu secara langsung dihasilkan dari orang bekerja keras untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Keputusasaan untuk membangun kembali negara yang tidak punya apa-apa tidak mudah dipahami oleh budaya yang belum mengalaminya secara langsung. Itulah kenapa orang-orang Barat tidak mengerti. RM mengatakan, kamu berada di Perancis atau Inggris, negara-negara yang telah menjajah orang lain selama berabad-abad, dan kamu datang kepadaku dengan, oh my god, kamu terlalu menekan diri sendiri. Kehidupan di Korea sangat menegangkan. Oke, begitulah caramu menyelesaikan sesuatu, kata RM.
Hal inilah yang menurut RM juga memberikan pesona tersendiri bagi K-pop, meskipun dia dengan jujur mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi begitu cepat dan terlalu intens punya efek samping. Dia tidak setuju dengan cara K-pop sering digambarkan sebagai fenomena buatan. Dalam pertanyaan berikut, pewawancara menanyakan apa yang dianggap sebagai prasangka terbesar tentang K-pop. Dia menjawab prefabrikasi. Di bagian lain dari wawancara, dia juga secara langsung menyebutkan bagaimana pengakuan parsial tentang kesulitan sistem K-pop sering dipelintir dan besar-besarkan menjadi beberapa teori konspirasi kelam. Pewawancara bertanya apakah sistem tidak manusiawi, RM mengatakan, "Perusahaanku tidak suka bagaimana aku menjawab pertanyaan ini karena aku mengakuinya sebagian dan kemudian para jurnalis mengangkat tangan sambil berkata, ini sistem yang mengerikan, itu menghancurkan anak muda." Meskipun pemimpin BTS selalu fasih dalam wawancara, dia belum pernah tersaring dalam wawancara ini. Tingkat keterburukan dan kejujuran baru ini telah membuat penggemar sangat terkejut sehingga wawancara ini membuat media sosial ramai dengan percakapan seputarnya. Di sisi lain, dalam wawancara baru-baru ini dengan publikasi Spanyol El País, anggota BTS RM tiba-tiba berterus terang tentang segala hal, mulai dari kehidupan profesional hingga preferensi pribadinya. Pewawancara menyentuh beberapa subjek dekat, termasuk evolusi RM sebagai artis dan individu. Mereka membahas bagaimana identitas yang dia ambil selama rentang karirnya yang panjang, dan dari sana percakapan tersebut mengarah pada perubahan penampilan luarnya dalam beberapa tahun terakhir. Anggota BTS melihat kembali fase gaya yang berbeda dalam hidupnya, mulai dari t-shirt, oversize, dan era topi baseball, dari mana ia akhirnya beralih ke lemari pakaian monokromatik utama yang bersumber dari merek-merek terkenal. Aku melihat-lihat kaos XXL dan topi baseball. Kemudian aku masuk ke merek-merek kelas atas seperti Rap Monster. Aku mulai hanya mengenakan pakaian hitam dan putih. Tapi sekarang RM sudah melupakan pola pikir mengenakan pakaian mencolok yang menuntut perhatian. Saat ini, apa yang ia cari dalam pilihan fashionnya adalah keabadian, RM mengatakan. Sekarang aku mencari keabadian, aku terlalu tren, aku mencari jeans vintage, kaos katun, dan benda-benda alami yang tidak meneriakkan, "Hei, aku di sini." Pendekatan fashionnya yang kencang juga menjadi alasan kenapa dia tertarik dengan merek Bottega Veneta. Ketika pewawancara bertanya kepadanya tentang rumor dia berkolaborasi dengan merek itu, RM menjawab bahwa dia akan sangat senang. RM mengatakan, "Meskipun aku kehilangan minat pada merek, pekan mode, dan panty yang selalu berubah, Bottega berbeda. Mereka tidak menggunakan logo, mereka punya sejarah dengan kain dan kulit, mereka bahkan tidak punya Instagram, mereka berada di luar mode." Bottega Veneta memang dikenal dengan pendekatan pemasaran dari mulut ke mulut, bahkan di tengah hiruk pikuk dunia mode saat ini. Faktanya, kalau rumor RM menjadi duta merek mereka ternyata benar, dia akan menjadi selebriti pertama yang secara resmi ditandatangani oleh merek itu untuk mewakilinya. Tidak ada keraguan bahwa pandangan RM tentang fashion sejalan dengan Bottega Veneta. Kalau kolaborasi akhirnya terjadi, akan menarik untuk melihat pendekatan baru apa yang mereka bawa bersama. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.